Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agar lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Saya ingin lebih melihat dulu dari sudut pandang yang objektif dan ilmiah, sehingga pembahasannya bisa bersifat proporsional. Ya. Nah, ini kan belajar dari satu keadaan, saya tidak menyebut kasus ya, ya, tapi lebih kepada satu keadaan yang menampilkan kalangan-kalangan santri yang sisi positifnya, Masya Allah mereka kan merespon gitu kan, seruan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dan sisi itu kan harusnya mendapatkan apresiasi ya di titik ini gitu. Ya, dari sudut pandang misalnya yang baik itu pro ataupun menggalakkan vaksin, itu mereka merespon itu semua dengan segala resiko yang ada. Kemudian yang kedua, dalam keadaan mereka menutup telinga, saya juga melihat itu videonya, juga melihat berita-berita yang tersebar dan sudut pandang atau beragam opini yang tampak juga memberikan pandangan kepada mereka. Sekarang sebelum kita bahas dari persepsi hukum musik, kita bahas dulu dari keadaan yang nampak pada saat itu. Ya, dari sudut pandang pertama tentang sudut pandang kebangsaan dulu ya. Ya, dalam hal ini isu toleransi yang dibangun. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya satu contoh sikap toleran yang sangat luar biasa. Ya, kenapa itu bisa kita sampaikan? Kita melepaskan dulu ya dari berbagai persepsi yang ada. Sekalipun mereka misalnya memaknai musik sesuatu yang haram misalnya gitu kan. Ya, atau mereka sedang berkonsentrasi untuk bisa mempertahankan hafalan Qur'annya. Tapi saat yang bersamaan ketika di ruangan itu saat divaksinasi, yang kita lihat di video ya, itu kan kebanyakannya santri, hampir semua santri kan. Ada santriwan, ada santriwati ya, yang ditampilkan kan kita tidak melihat sosok-sosok lain peserta vaksinasi itu kecuali para santri. Dan dibunyikan, disetelkan ya musik yang notabene memang tidak selaras genrenya dengan kepentingan santri. Dan hebatnya mereka tidak memprotes misalnya panitia vaksinasi. Ya, bisa saja mereka katakan tolong dong hentikan musiknya gitu kan. Atau misalnya secara ekstrim memprotes atau nggak mau vaksin karena ada itu, kan tidak dilakukan. Yang justru mereka lakukan adalah menghormati penyelenggara vaksin, kan? Dengan cara apa? Ya membiarkan mereka, kan, melakukan apa yang standarnya mereka kerjakan, tapi saat yang bersamaan toleransi itu ditunjukkan dengan tidak mendengarkan ya. Kan? Jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, mereka menghormati, ya, bertoleransi kepada orang yang menyenangi musik pada saat itu, kan yang menikmati kan nggak dipaksakan kepada mereka kan. Ya, tujuan mereka datang adalah untuk divaksin, bukan untuk mendengarkan musik. Kan? Jadi kalau panitianya mau dengarkan musik, mereka kata silahkan. Toh dengan kami menutup telinga pun kan Anda masih bisa mendengar. Apakah dengan kami menutup telinga lantas Anda tidak mendengar musik Anda? Jadi sesungguhnya ini satu sisi toleransi yang sedang ditunjukkan oleh kalangan para santri yang menghormati orang yang sedang mendengarkan musik tanpa harus mengganggu mereka, dan mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya, dan tugas itu pun dihormati pula dengan datangnya para santri untuk divaksin. Jadi di sisi ini sesungguhnya yang harus kita hadirkan adalah sisi apresiasi kepada santri itu. Ya, jadi bukan nyinyiran, bukan kecaman, apalagi misalnya atau tuduhan-tuduhan tertentu, justru dipertanyakan ketika misalnya ada satu persepsi yang negatif yang dialamatkan kepada mereka, misalnya dengan diksi-diksi yang kurang tepat, apakah itu misalnya didekatkan kepada sifat ekstrim, radikal dan sebagainya. Ya, sejak kapan ciri radikal itu nggak mendengarkan musik? Sejak kapan ciri ekstrim itu tidak mendengarkan musik, saya kan? Saya kira belum ada satu standar ya. Kita itu masalahnya nggak punya standar untuk menetapkan sesuatu itu menjadi radikal, sesuatu menjadi teroris gitu. Sehingga senantiasa melekat kepada satu aspek yang boleh jadi aspek itu tidak seperti yang digambarkan. Ya, saya secara gamblangnya menyebutkan kenapa sih harus kalau disebutkan teroris selalu lekat dengan hal-hal tertentu dalam Islam.
Saya kan jangan sampai nanti terkesan begini, jangan sampai yang celana cingkrang teroris, jangan sampai yang jenggotan teroris. Jadi jangan membentuk atau membangun satu persepsi yang tidak relevan. Jangan sampai yang nggak dengar musik teroris gitu kan, jadi aneh gitu. Yang belajar bahasa Arab teroris. Terus cara berpikir begini kita akan katakan begini, oh jadi yang belajar bahasa Mandarin itu komunis. Yang belajar bahasa Rusia itu komunis. Ya, jadi itu kan cara berpikir yang salah gitu. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kesetaraan dengan struktur yang berpikir yang benar bahwa sikap toleran dan menghormati itu penting. Ya, dari sudut pandang mana objektivitas penilaian kita. Ini yang datang itu santri loh. Ya, dan santri itu boleh jadi lekat dengan nilai-nilai pembelajaran dalam keagamaan. Butuh fokus. Yang dalam beberapa keterangan para tokoh kan dengan bijak mengatakan, boleh jadi mereka itu sedang konsentrasi merojaah Al-Quran. Ya, saya juga punya santri-santri yang memang lekat dengan Al-Quran. Yang ketika mereka hadir di satu acara tertentu itu kadang nggak lepas dari murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang Al-Quran, mengulang supaya lancar. Dan memang chemistry itu antara Al-Quran dengan musik tidak ketemu, ya. Jadi transmisinya beda gitu, Karena itu saya juga selalu menganjurkan kepada santri yang sedang menghafal Al-Quran itu untuk menjauhi musik, meninggalkan musik karena memang beda gitu. Ya beda antara transmisi Al-Quran dengan musik itu berbeda. Boleh jadi anak-anak ini kita belum bahas hukum musik ya. Kita baru bicara tentang orang-orang yang memang berkonsentrasi sedang fokus kepada Al-Quran. Ya, jangankan dalam konteks menghafal Quran lah, Anda aja kalau fokus kepada pekerjaan tertentu, kan? Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak biasa bagi Anda yang bertentangan dengan itu kan Anda jauhkan dulu. Terlepas dari hukumnya. Anda nggak suka misalnya nggak harus musik lah. Kita katakan misalnya Anda nggak suka kopi, ya kan? Ya terlepas dari hukum kopi. Sementara ketika Anda sedang kerja orang nyodorkan kopi, Anda kan akan katakan saya nggak minum kopi, tolong jauhkan dulu. Gitu kan? Baik. Nah itu kurang lebih ya. Jadi saya ingin membangun sebuah kesadaran persepsi publik menempatkan keadilan yang objektif itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai karena sentimen tertentu kita katakan oh ini nih. Misalnya pandangan A, pandangan B, kita tidak spesifik ya mengatakan misalnya pihak tertentu tidak. Kita hanya ingin mengatakan mari bangun persepsi yang benar, objektivitas yang proporsional, sehingga kita tidak harus memaksakan apa yang kita inginkan jadi sebuah kebenaran mutlak yang orang lain harus ikut persepsi kita. Ya, betul. Ini ciri berpikir liberal. Jadi liberal itu kadang-kadang aneh gitu cara berpikirnya. Ya, dia selalu merelatifkan kebenaran, kan? Yang dimiliki orang lain, tapi memaksakan pendapat pribadi untuk menjadi kebenaran mutlak bagi semua orang, kan aneh gitu. Ya dia mengatakan itu nggak benar, ini salah gitu. Tapi saat yang bersamaan dia memaksakan apa yang dia ingin sampaikan, kan tidak tepat ya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati, menghargai, apalagi kan dalam undang-undang jelas pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghafal Al-Quran, bermurajaah, kalimat thayyibah, mendalami agama itu bagi orang Islam itu ibadah. Ya, jadi bahkan ketika mereka divaksin pun, ya ketika mereka niatkan itu bagian dari penguatan dirinya untuk ibadah, maka jadi hal tak terpisahkan untuk penyokong ibadahnya. Betul. Gitu? Nah, itu sisi yang ingin kita tampilkan. Jadi sikap menghormati, sikap toleran, dan mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh anak-anak ini di sudut pandang yang lain. Ya. Dan mereka juga butuh ketenangan waktu mungkin divaksin itu kan ada rasa takut atau apa mungkin. Mungkin kita bisa usulkan begini, yang paling objektif kita bisa usulkan, bisa nggak kita sesuaikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Betul. Dengan konsepsi yang positif. Misal di kalangan santri yang diperdengarkan Quran, jadi sambil divaksin misalnya kan mendengar Al-Quran, itu kan auranya lebih positif. Betul. Ya, terus jangan harus disamakan dengan sudut pandang yang memang nggak biasa baca Quran. Wah ini radikal nih, vaksinnya pakai Quran. Waduh Joni, Anda yang gak biasa baca Quran, jangan menilai orang yang memang senang dengan Quran dengan persepsi yang lain. Misal yang senang dengan Quran, kan silakan. Yang senang dengan nasyid misalnya, silakan perdengarkan nasyid. Tapi yang positif, tidak harus dipahami semua senang difasilitasi. Nanti yang senang miras divaksin ada miras kan tidak begitu juga. Ya hal-hal yang dilarang, yang jelas tidak boleh. Sepakat kita dengan konsensus kebangsaan lewat undang-undang itu ditepikan. Ya tapi hal-hal yang nggak penting lah nggak usah diribut-ributkan lah. Ya, saya kadang-kadang suka bingung ya, hal-hal kecil tuh sekarang seringkali banyak ditampilkan, jadi polemik, jadi soal, padahal mutunya nggak ada gitu.
Sehingga hanya menimbulkan keresahan aja. Sekarang sering saya katakan orang tuh sekarang butuh ketenangan, butuh makan, kan? Butuh keyakinan. Jadi kalau kita bisa menampilkan hal yang meyakinkan, mensupport, berbagi dalam kebaikan itu lebih positif saya kira. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.